Market mulai kehilangan tenaga, likuiditas makin ketat, dan semuanya sekarang menunggu keputusan The Fed. Dan data terbaru menunjukkan pemotongan suku bunga mungkin akan tertunda. Dan semua mata sekarang tertuju kepada The Fed atau Bank Sentral US. Karena keputusan mereka akan menentukan arah likuiditas global. Saat ini, market dunia itu sedang menunggu satu hal. Kapan suku bunga The Fed itu mulai diturunkan? Banyak investor berharap penurunan suku bunga dilakukan secepat mungkin. Karena ketika suku bunga turun, likuiditas kembali mengalir ke market. Biaya pinjaman menjadi lebih murah, dan aset berisiko kayak Bitcoin atau saham itu akan mendapat dorongan kenaikan harga. Tapi data terbaru menunjukkan kemungkinan skenario yang berbeda. Menjelang pertemuan The Fed berikutnya, probabilitas menunjukkan 94% kemungkinan bahwa suku bunga akan tetap dan tidak berubah. Artinya skenario yang paling mungkin terjadi bukanlah pemotongan suku bunga, tetapi penundaan. Dan ini penting, karena ketika suku bunga tetap tinggi, biaya pinjaman tetap mahal, likuiditas tetap ketat, dan aliran uang ke aset berisiko, kayak Bitcoin, itu menjadi lebih terbatas. Market yang sebelumnya berharap pemotongan suku bunga dimulai lebih cepat, tapi ekspektasinya sekarang mulai bergeser. Investor ini mulai sadar bahwa The Fed mungkin belum siap untuk menurunkan suku bunga. Dan sekarang market lagi berada dalam fase menunggu. Dan pertanyaannya sekarang, mengapa The Fed belum siap menurunkan suku bunga? Jawabannya bisa kita lihat dari satu data ekonomi penting yang baru aja dirilis. Data itu namanya non-farm payrolls atau disingkat NFP. Jadi NFP ini data yang menunjukkan jumlah pekerjaan baru yang tercipta di US setiap bulan. Dan data ini nggak memasukkan data lapangan pekerjaan di sektor pertanian, pekerjaan rumah tangga, ataupun pegawai pemerintah. Dan ini menggambarkan kondisi ekonomi utama di US. Dan data terbaru itu menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan baru itu melonjak tajam dari sekitar 48.000 di bulan sebelumnya. Itu menjadi sekarang 130.000 yang udah gua garis bawahi warna merah. Angka ini juga jauh di atas ekspektasi. Artinya pasar tenaga kerja masih sangat kuat. Dan ini penting karena data tenaga kerja ini menjadi salah satu indikator yang paling diperhatikan oleh The Fed dalam menentukan kebijakan moneter. Data ini membantu menjawab pertanyaan utama, apakah ekonomi benar-benar melambat atau masih cukup kuat untuk mempertahankan tekanan inflasi. Dan saat ini, berdasarkan data ini ya, menunjukkan bahwa ekonomi masih cukup kuat. Karena data tenaga kerja menunjukkan ekonomi yang masih cukup kuat, lalu sebenarnya apa arti kenaikan NFP dari 48.000 menjadi 130.000? Pertama, ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja masih meningkat. Lebih banyak orang mendapat pekerjaan. Dan yang kedua, ini menandakan bahwa ekonomi masih cukup kuat untuk terus menciptakan lapangan kerja yang baru. Kalau ekonomi sedang melemah, perusahaan biasanya berhenti merekrut atau bahkan mulai melakukan PHK. Tapi sekarang, karena data ekonomi masih kuat, perusahaan-perusahaan masih melakukan hiring. Mereka masih membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas bisnis. Dan yang nggak kalah penting, data tadi menunjukkan bahwa belum ada tanda resesi dalam waktu dekat. Dengan kata lain, mesin ekonomi masih berjalan dengan cukup kuat. Dan pertanyaan berikutnya, kenapa The Fed begitu peduli dengan data tenaga kerja itu? Jawabannya ada pada mandat utama mereka. Jadi perlu kalian tahu ya bahwa Bank Sentral US atau The Fed itu punya dua mandat utama. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang maksimal. Dan yang kedua, menjaga stabilitas harga atau memastikan inflasi tetap rendah dan juga terkendali. Dengan kata lain, The Fed ingin memastikan bahwa sebanyak mungkin orang memiliki pekerjaan tanpa membuat harga-harga barang dan jasa itu naik terlalu cepat. Dan disinilah data tenaga kerja itu tadi menjadi sangat penting.
Artinya ketika NFP itu naik, banyak orang yang mendapat pekerjaan. Dan ketika NFP turun, artinya pasar tenaga kerja mulai melemah. Dan hubungan antara pekerjaan dan inflasi itu sangat erat. Jika lapangan pekerjaan masih kuat, orang memiliki penghasilan, mereka tetap belanja, dan permintaan barang dan jasa akan tinggi. Dan dalam kondisi seperti ini, inflasi biasanya bertahan. Inilah yang menjadi perhatian utama dari The Fed. Karena itu, The Fed nggak hanya melihat angka pekerjaan secara terpisah. Mereka juga melihat bagaimana kekuatan pasar tenaga kerja itu mempengaruhi keseluruhan ekonomi. Dan logika makro yang mereka gunakan itu kalau pasar tenaga kerja kuat, lebih banyak orang memiliki pekerjaan. Artinya konsumen atau orang-orang itu memiliki pendapatan. Ketika pendapatan itu ada, pengeluaran orang-orang itu cenderung tinggi. Karena orang belanja, ya, dan karena orang belanja, bisnis yang menyediakan barang dan jasa itu tetap beroperasi dengan permintaan yang stabil. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa ya tetap kuat. Dan ketika permintaan tetap kuat, tekanan inflasi bisa bertahan. Inilah rantai logika yang menjadi perhatian The Fed. Dan jika inflasi berpotensi bertahan, maka bank sentral nggak memiliki urgensi untuk buru-buru menurunkan suku bunga. Dan dengan kata lain, selama ekonomi masih cukup kuat untuk menopang konsumsi dan permintaan, kebijakan moneter ya nggak akan berubah dan tetap seperti sekarang. Nah, terus muncul pertanyaan penting. Jika ekonomi masih kuat, apakah ini berarti suku bunga akan naik lagi? Jawabannya nggak otomatis, nggak sesederhana itu. Kondisi saat ini itu lebih tepat diartikan sebagai penundaan penurunan suku bunga, bukan kenaikan suku bunga. The Fed kemungkinan akan mempertahankan suku bunga pada level sekarang yang lebih lama dari yang sebelumnya diharapkan oleh pasar atau investor. Pendekatan ini sering disebut sebagai higher for longer. Artinya, suku bunga tetap tinggi untuk memastikan tekanan inflasi benar-benar terkendali sebelum pelonggaran kebijakan dilakukan. Namun penting untuk dipahami, kenaikan suku bunga tambahan hanya akan terjadi jika kondisi ekonomi mulai panas. Misalnya jika inflasi kembali meningkat secara signifikan atau jika ekonomi menunjukkan tanda-tanda overheating. Selama kondisi tersebut itu tidak terjadi, skenario yang lebih mungkin adalah suku bunga tetap tinggi untuk sementara waktu. Bukan naik lagi, tapi juga belum turun. Oke, semua itu tadi artinya apa buat Bitcoin? Jika pemotongan suku bunga tertunda, likuiditas global tidak langsung bertambah. Artinya aliran uang baru ke pasar keuangan menjadi lebih terbatas. Dan dalam kondisi seperti ini, likuiditas tetap ketat. Dan ketika likuiditas global itu ketat, aset beresiko biasanya menghadapi tekanan. Selain itu, suku bunga yang tetap tinggi cenderung memperkuat nilai US dollar. Ketika US dollar itu menguat, aset-aset kayak Bitcoin itu seringkali mengalami penurunan harga. Jadi, US dollar dan aset beresiko seperti Bitcoin itu berlawanan ya. Kalau US dollar menguat, Bitcoin turun, dan sebaliknya. Inilah alasan mengapa dalam suku bunga tinggi yang berkepanjangan, itu pergerakan Bitcoin cenderung tertahan atau mengalami penurunan. Bukan karena fundamental Bitcoin itu berubah, atau karena Bitcoin itu jelek, nggak kayak gitu. Tapi karena likuiditas global itu belum mendukung. Dengan kata lain, ya Bitcoin nggak bergerak dalam ruang hampa. Jadi Bitcoin itu bergerak dalam ekosistem likuiditas global. Makanya gue udah pernah bilang sebelumnya bahwa likuiditas global itu akan mempengaruhi harga Bitcoin. Dan sekarang likuiditas global itu masih belum kembali dan tekanan di Bitcoin itu masih terasa. Nah, untuk menyederhanakan semuanya, gue buatin cheat code di sini ya, supaya kalian bisa melihat hubungan antara suku bunga dan Bitcoin. Ketika suku bunga itu naik, likuiditas mengetat, biaya uang menjadi mahal, dan aset berisiko seperti Bitcoin itu mengalami tekanan harga.
atau penurunan. Ya, Bitcoin cenderung bergerak turun. Dan ketika suku bunga itu ditahan, likuiditas belum benar-benar longgar, dan pasar biasanya bergerak dalam fase menunggu. Dan dalam kondisi ini, Bitcoin cenderung bergerak sideways. Seperti yang terjadi sekarang, Bitcoin cenderung bergerak sideways. Harganya di 68, 69, atau 70 ribu. Di situ-situ aja. Dan ketika suku bunga mulai turun, artinya likuiditas global itu kembali mengalir ke sistem keuangan, orang minjem uang itu menjadi lebih murah, dan orang-orang lebih berani mengambil resiko. Di sini, aset beresiko termasuk Bitcoin itu akan mendapat dorongan kenaikan harga. Karena pada akhirnya, sekali lagi gue ingatkan, Bitcoin itu bukan hanya dipengaruhi oleh sentimen pasar, tapi juga oleh aliran likuiditas global. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.